gitu ya. Kalau ada kamera-kamera mau dibukakan, tapi suara saja yang di-mute ya. Suara di-mute tujuannya supaya tidak tabrakan. Biasanya dari musik, dari saya ke Bapak Ibu kalau mendengarnya pasti ada delay beberapa detik sehingga pasti tidak sinkron. Makanya kita harapkan semuanya di mute gitu ya. Bapak Ibu bisa menyembah kepada Tuhan di tempat di mana Bapak Ibu berada. Saya tahu Bapak Ibu punya kerinduan yang sama, baik beribadah onsite atau online. Itu sebabnya Bapak Ibu sudah hadir di tempat ini. Yuk kita siapkan hati kita. Haleluya. Urapapata syarata karapata syarata kana. Urapapata karabata syarata karabata syarata karabata syarata karabata. Oh, haleluya Yesus, haleluya. Urapata syarata karabata syarata karabata. Kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan Engkau. Kami agungkan nama Tuhan. Oh haleluya. Kami puji, kami besarkan nama Tuhan. Gloria rapata rata kana maya shana maya rata kana maya rata kana pata rata kana ira la 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 pata rata kana maya syarata kana maya rata kana maya rata syarata kana ura pata rata kana maya rata kana maya rata. Mari kita menyembah Tuhan. Tinggikanlah nama Tuhan. Muliakan nama-Nya Tuhan. Gloria, haleluya. Iralala patarata kana maya rata syarata kana maya rata kana maya rata kana maya rata kana bu. Urapata rata karapata syarata kana maya rata karabaya rata kana maya rata. Dina matarata kana maya rata syarata kana maya rata karapata syarata kana bu. Kami muliakan Engkau ya Bapa, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan. Kau Allah yang ajaib bagi kami ya Bapa. Kira lalala patarata kana maya shikira lalala patarata kana maya rata kana maya rata kana urata kana maya rata kana batasyarata kana maya rata kana maya kira lalala batasyarata kana maya rata kana maya rata kana. Haleluya, 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 haleluya. Kira lalala batasyana maya rata kana maya rata batasyarata kana batasyarata kana. Ura papa papa tarata kana maya syarata kana bu. Haleluya. Ura patarata syana maya rata kana maya rata syara papa 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 tarata kana bata syara. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Kau Bapa. Ku tinggikan nama Tuhan. Ku muliakan nama Tuhan. Iralala patarata kana maya rata kana maya rata kana maya rata kana maya rata kana urata kana maya rata kana patasharata kana maya iralala patarata kana ura patarata kana maya shikaralala patashana maya rata kana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ura patasharata kana maya rata kana. Haleluya, 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 haleluya. Ura patasharata kana patasharata kana maya rata. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Urapata syarata kana maya rata syarata kana maya syarata karab. Oh haleluya Yesus, haleluya. 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 Haleluya Yesus. Banyak perkara yang tak dapat mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Tes baju kamar kemarin baru taruh situ ya? Perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang tiada hadapi, tak dibiarkannya bergumul sendiri Allah. 5 karan belajar. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjutkan lebih jauh lagi menyembah Tuhan, saya minta semua speaker. Kasih si Yoas host aja Om. Haleluya. 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 Banyak perkara tak dapat mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah mengerti, tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi katakan Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti.
Gloria, aleluya. Gloria, aleluya, aleluya. Kami puji Engkau, kami sembah Kau, kami muliakan Engkau. Gloria, aleluya. Iralala patarata kana mata syarata kara patarata kana maya rata kara. Haleluya. Kau Allah yang mengerti buat kehidupan kami. Kau Allah yang tahu keperluan kami. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Urata karata kana mata rata kana mata rata syarata kara pata rata kara pata rata kara. Kami memujimu, kami menyembahmu Tuhan, kami agungkan, kami muliakan. Haleluya, haleluya. Iralala patarata kana mata syarata kana mata rata kara pata syarata kara patara kurata kana mayarata syarata kana mayarata kara patarata kana mayarat. Haleluya rapa pata syarata kara. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Oh, Kau ajaib. Yesus Tuhan. Yesus Kaulah Allah Tuhan. Gloria, haleluya. Iralala patarata kana mayarata kana mayarata syarata kana mayarata kana patarata kana. Iralala patarata kana bakarata karata kara bakara. Ikana matarata kana mayarata kara patas. Kurata karata syarata kanamu. Haleluya. Glory, glory Tuhan. Bapa yang ajaib, Bapa yang luar biasa bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Kau Yesus, terpujilah Kau. Iralala papa 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 karata syarata kana mayarata kana maya. Purabatarata kana mayarata syarata kana mayarata kana maya. Purabatarata syarata kana batarata kana batarata kana. Syarata kana mayarata kana mayarata syarata kana batarata kana papa. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Kau Allah yang mengerti, Kau Allah yang peduli ketika kehidupan kami, ketika harapan-harapan kami, ketika mimpi-mimpi kami sepertinya kandas, sepertinya tidak ada lagi jalan keluar, namun Kau selalu ada bersama dengan kami ya Tuhan. Kami datang padamu, menyembahmu ya Allah, meninggikan Engkau, memuliakan, membesarkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Urapa papa patarata kana masyarata kana. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup,
Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Bapa yang baik, hari ini kami betul-betul menikmati Engkau, ya Roh Kudus. Kami tahu Engkau ada di mana kami berada, Tuhan. Engkau sedang mengurapi kami, Engkau sedang menjamah kami. Ora papata syarata kanamaya. Terima kasih buat aliran Sungai Romo yang terus mengalir memenuhi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengurapan, terima kasih buat anggur baru-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kesegaran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kepuasan yang Kau berikan kepada kami. Ora papata rata syarata karabata syara. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih. Mari lebih sungguh-sungguh katakan kasih-Mu, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Iralala pata rata kada maya rata karabata syarata kada bata rata kada maya rata.
Oh, Kaulah Allahku, Kau ku tinggikan, Kau ku muliakan. Oh, rata karata syarata kara papa 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 tara. Kau ku muliakan, Kau ku besarkan. Haleluya. Kiralalala batarata karata kara batarat. Kiralalala takana matarata karata kara. Kau ku sembah, Kau ku tinggikan, Kau ku agungkan. Sungguh kasih-Mu yang terhebat bagi kami. Sungguh cinta-Mu tiada duanya Tuhan. Kau Allah yang luar biasa bagi kami. Uratakana mata ratakara papata syaratakana maya ratakara. Kurapata syaratakana maya ratakana maya ratakara bata ratakara. Haleluya ratakana maya shikira lalalala bata ratakara bata ratakara. Hurapataratakana mayarata syaratakanamu. Oh yaratakana mayaratakara batasyaраtakanamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu. Kami besarkan nama Tuhan, tinggikan nama Tuhan. Iralala patarata kana mayarata syana mayarata kana mayarata kara patarata kara. Ura patarata kara bata syarata kana mayarata kara mayara. Urata kara patarata syarata kana mayarata kara bata syarata kara mayara. Haleluya rapa papa 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 tasyarata kara mayara. Haleluya, haleluya. Gloria rapata shikina mayarata kana mayara. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Ora papa pataratakan nama. Mari rasakan kasih Tuhan yang besar atas kehidupan kita. Mari rasakan jamahan Roh Kudus. Mari rasakan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah roh adanya. Dia tidak dibatasi oleh tempat. Dia hanya melihat hati kita yang datang rindu, datang kepadanya. Haleluya Yesus. Ora papa pataratakan. Haleluya. Kami tahu Engkau hadir bersama kami. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Di setiap rumah, di setiap keluarga, di setiap pribadi, setiap hati yang terbuka, setiap tangan yang terangkat, setiap mulut yang sedang berbicara kepada Tuhan. Setiap pikiran yang difokuskan hanya kepada Tuhan. Engkau melihat keberadaan kami ya Tuhan. Engkau melihat apa yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau lihat apa yang saat ini sedang kami alami, baik secara pribadi bersama keluarga kami dan orang-orang yang kami cintai yang lainnya. Kami mengucap syukur kepadamu oleh karena Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang selalu menggenapi janji-Mu dan tidak pernah terlambat untuk menyatakan pertolongannya bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat jamahan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Oh rapata syana maya rapa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat hari yang cerah, terima kasih buat cuaca yang baik, terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat anugerah Tuhan, terima kasih buat kemenangan demi kemenangan. Terima kasih buat sebuah proses yang Tuhan izinkan untuk kami lewati sampai hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Itu sebabnya hari ini kami mau belajar, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
kami buka hati kami buka pikiran kami buka hidup kami. Sebab dengan cara itulah kami akan dibentuk, kami boleh diperbaharui, kami boleh dikuatkan, kami boleh mengalami kemenangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyiapkan hati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom buat kita semua. Hari ini kita patut bersyukur oleh karena Tuhan memberikan cuaca yang baik, cuaca yang cerah. Walaupun kita masih tetap melakukan ibadah secara online, namun tidak mengurangi rasa kasih kita satu dengan yang lain. Saya melihat ada 20 partisipan yang bergabung, tentu jumlahnya akan bertambah oleh karena satu device bisa diisi 2 atau 3 orang gitu ya. Ada satu keluarga, ada banyak. Yang saya menarik hari ini kita sudah pelayanan internasional nih, sudah ada dari Singapura, dari Amerika sudah bergabung dengan kita gitu ya. Jemaat-jemaat yang setia ada Ibu Sherly dan juga Ibu Riana. Terima kasih untuk kepercayaan untuk bisa bersama-sama beribadah dengan kami. Nah, dan hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Saya izinkan dulu, saya mau saya screen dulu tentang ketika kehidupan kita ada di ujung tanduk, gitu ya. Situasi yang memang mungkin tidak kita harapkan, tapi seringkali itu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah khotbah saya ya ketika hidup di ujung tanduk, terambil dari 1 Samuel 30 ayat 6 ya. Kita akan lihat sama-sama. Ini sangat menarik ya. Firman Tuhan berkata demikian, dan Daud sangat terjepit ya. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat ia telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, yang harus kita garis bawahi ini adalah tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, kalau kita mempelajari di dalam 1 Samuel 30 ayat 6 ini adalah situasi pada saat itu Daud berada di negeri Filistin. Ceritanya cukup panjang oleh karena saat itu Daud sedang dikejar oleh Raja Saul. Akhirnya dia harus mengungsi di negeri yang memang menjadi musuh bebuyutan bangsa Israel. Namun itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan Daud, sehingga akhirnya Daud mengungsi di negeri orang Filistin. Nah, satu ketika kita tahulah bangsa Israel sama orang Filistin ini berperangnya nggak pernah habis-habisnya. Satu ketika orang Filistin ini ingin berperang dengan orang Israel, yang saat itu rajanya Saul, gitu ya saudara-saudara. Dan Daud oleh karena dia mengungsi, dia tinggal di negeri Filistin, tentu tenaga dirinya dan juga pasukannya dimilikinya itu sangat diperlukan. Namun pada waktu Daud dan pasukannya sudah dikumpulkan di satu tempat, tiba-tiba raja-raja orang Filistin ingat ini adalah masa kerajaan. Jadi ada daerah-daerah kekuasaan orang-orang Filistin, dan daerah-daerah kekuasaan itu ditunjuk sebagai raja-raja kecil, tapi tetap ada kaisar besar atau raja besarnya. Nah, raja-raja ini berkumpul dan akhirnya mereka bersepakat. Mereka khawatir dengan keikutsertaan Daud gitu ya, dan berperang, malah di dalam peperangan itu akan berbalik arah, akan berpihak kepada Saul. Akhirnya singkat cerita Daud ditolak ya dengan pasukannya untuk udah kamu nggak boleh berperang lah dengan kami, oleh karena ada beberapa dari raja-raja kami khawatir dengan keberadaanmu. Dan akhirnya Daud mengerti dan akhirnya Daud pulang. Nah, pada saat Daud tinggal di Filistin, Daud tinggal tuh di daerah yang namanya Siklak. Nah, pada waktu Daud pulang ke Siklak, tempat di mana dia tinggal, daerah dipercayakan untuk tinggal bersama pasukannya, ternyata daerah Siklak itu sudah hancur oleh orang Amalek. Tentu semuanya dijarah, termasuk istri dan juga anak-anak. Dan ini ternyata memberikan kepedihan hati di setiap hati para pasukan yang setia mengiringi Daud gitu ya. Dan bahkan di tengah kesedihan itu, di ayat ini mengatakan Daud sangat terjepit karena rakyat atau pasukannya hendak melempari dia dengan batu. Nah ini saya katakan keadaan seperti di ujung tanduk.
Ya, siapapun pasti saudara dan saya pernah mengalami keadaan yang terjepit seperti ini. Seperti rasanya kita di ujung tanduk, rasanya kita sudah di ambang kehancuran, kita tidak tahu lagi jalan keluar bagaimana untuk kita mengatasi masalah kita. Ya, sepertinya kita sudah tidak ada harapan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ternyata bukannya Daud, di Alkitab juga mencatat banyak orang-orang yang mengalami hal yang sama, gitu ya. Jadi kalau saudara saat ini sedang mengalami, kita patut bersyukur oleh karena saudara dan saya menjadi bagian orang-orang yang juga yang menjadi bagian orang-orang beriman, ya. Nah, dalam Keluaran 14 ini juga adalah cerita tentang Musa. Kita tahu ini dia Musa, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Israel bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. 10 tulah baru saja dinyatakan oleh Tuhan di tengah mata orang-orang Israel, dijatuhkan kepada orang Mesir dan akhirnya mereka keluar dari Mesir. Namun sebelum mereka sampai ke tanah perjanjian, mereka harus menyeberang dulu namanya Laut Teberau. Nah, ini artinya mereka ada di ujung Laut Teberau. Tinggal menyeberang saja. Tetapi sebelum mereka menyeberang, tiba-tiba pasukan Mesir sudah mulai mengejar dan akhirnya mulailah ketakutan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah engkau perbuat ini terhadap kami? Ya, apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Nah, ayat 13 ini sangat menarik. Sama seperti apa yang dikatakan Daud gitu ya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan ini sama saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Ya, jadi menguatkan iman. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, di ayat 13, 14 sama isinya, sama seperti yang dikatakan Daud. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dalam hal ini Musa sedang menguatkan bukan saja imannya, tetapi juga iman daripada rakyatnya. Gitu ya saudara-saudara, atau bangsa Israel yang ikut serta. Nah, lalu saya kenapa saya ambil contoh-contoh supaya Bapak Ibu lihat. Formulanya hampir sama, ada kemiripan. Solusinya, persoalannya, tapi solusinya ada. Sama gitu ya. Ayat 12 ini cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang juga mengalami hal yang serupa di dalam Daniel pasal 3 ayat 12 sampai 15. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapiannya menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganmu? Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego saat itu sudah ada dalam persidangan di depan Raja Nebukadnezar, dan mereka cuma dua pilihan, antara dia menyembah atau dia mati. Nah, ini seperti ujung tanduk. Ini seperti terjepit. Kalau dia tidak menyembah, maka dia akan dimasukkan dalam perapian dan akhirnya mereka mati. Nah, tetapi ayat 13 sampai 15 formulanya, solusinya, kuncinya adalah sama lagi. Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Musa berkata, hari ini keselamatan dari Tuhan akan diberikannya kepada kita. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Itu dikatakan Musa kepada bangsa Israel. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami ya yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapiannya menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja
dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat sama-sama ini sangat menarik gitu ya. Menariknya tadi saya katakan bahwa kita melihat ada cerita yang berbeda dari kehidupan Daud, Musa, Sadrak, Meshak, dan Abednego. Mereka punya persoalan yang berbeda, namun situasi yang sama. Mereka sedang terjepit seperti kehidupan mereka ada di ujung tanduk. Namun yang sangat menarik adalah dari cerita yang punya kemiripan ini, mereka memiliki solusi, mereka punya jalan keluar yang sama, yaitu mereka menguatkan iman mereka kepada Tuhan. Nah, apa artinya menguatkan iman kepada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Nah, saya mengartikan begini, meletakkan iman kita kepada Tuhan. Menguatkan itu bicara kita mengokohkan iman kita agar tidak goyah di tengah situasi yang sedang menghimpit, yang semua saat ini membuat kita terjepit. Kita mengambil keputusan untuk tetap mempercayai Tuhan di tengah situasi yang tidak mungkin sekalipun. Berseru kepada Tuhan tiada henti. Terus berseru tanpa kita mengenal lelah. Ini adalah menguatkan iman kita. Menguatkan iman kita juga bisa berarti mengandalkan Tuhan lebih dari apa yang kita miliki. Artinya engkau punya kepintaran tapi engkau lebih mengandalkan Tuhan. Engkau punya harta tapi engkau tidak mengandalkan harta karena engkau lebih mengandalkan Tuhan. Engkau punya jabatan tapi engkau tidak menggunakan jabatan itu untuk menyelesaikan masalahmu. Tetapi karena engkau lebih mengandalkan Tuhan. Nah, ini adalah menguatkan iman kita kepada Tuhan. Menguatkan iman kepada Tuhan bicara juga bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Melekat, menempel. Tidak akan terlepas sedikit pun hati kita kepada Tuhan. Nah, ini yang namanya menguatkan iman kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini merupakan sebuah tindakan-tindakan yang patut kita lakukan tatkala hari ini mungkin Bapak Ibu sedang mengalami situasi yang keadaannya terjepit. Pak Edi, aku sedang punya persoalan rumah tangga. Aku saat ini sedang bisnisku, saya nggak tahu, aku tidak tahu apalagi yang saya perbuat. Aku tidak tahu lagi tentang pekerjaanku, masa depan anak-anakku. Aku tidak ngerti tentang kesehatanku mau seperti apa gitu ya. Karena Pak Dokter mungkin sudah give up, sudah menyerah, sudah angkat tangan. Dan kita pun ya kita sudah pasrah lah kepada Tuhan gitu saudara-saudara. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sedang mengajar kepada kita untuk kita menguatkan iman kita kepada Tuhan. Sekali lagi, kita solusinya, caranya, kuncinya agar kita bisa mengalami kemenangan ini adalah kita harus menguatkan iman kita kepada Tuhan. Nah, satu timbul pertanyaan yang patut kita untuk renungkan, yang mungkin di luar kita menguatkan iman kita. Tentu pertanyaan ini yang seringkali terjadi, yang muncul, yang seringkali bisa menghancurkan, membuat iman kita lemah. Mengapa Tuhan mengizinkan hidup kita ada di ujung tanduk? Mengapa Tuhan mengizinkan kita dan membuat kita terjepit di tengah situasi yang terhimpit, rasanya tidak ada solusi? Nah, saudara-saudara, pertanyaan inilah yang seringkali membuat iman kita lemah. Iya, betul. Sebelum kita menjawab, ya bisa menjawab pertanyaan ini, maka kita tidak bisa meletakkan iman kita kepada Tuhan. Jepit, tidak ada seperti punya jalan keluar. Ya, nah saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita akan lihat bersama-sama jawabannya. Agar dari ini maka Bapak Ibu akan mengerti benar dan akhirnya Bapak Ibu kita semua bisa menguatkan iman kita sama-sama. Nah saudara-saudara, yang pertama gini, membuktikan bahwa Allah yang mengizinkan kita itu ada di ujung tanduk ya keberadaan kehidupan kita. Membuktikan kehidupan iman kita. Oh, saudara kasih Tuhan. Ya, jadi kalau Allah izinkan kita ada di ujung tanduk, rasanya terhimpit, terjepit gitu ya. Sebetulnya sedang membuktikan iman kita hidup atau enggak sih, gitu kan. Nah, salah satu membuktikan kita hidup, masih hidup gitu ya. Hari ini gampang.
Membuktikan seseorang masih hidup gampang. Coba aja, ya. Coba kalau hari ini saudara masih bernafas, artinya saudara masih hidup, ya saudara-saudara. Ya artinya kalau kita masih bernafas, itu artinya saudara dan saya masih hidup. Nah, ya, sama tuh kan, narik udara panjang dalam-dalam, artinya saudara masih hidup gitu ya saudara. Nah, salah satu membuktikan keluar kita masih hidup, coba bukti kita lihat, kalau masih ada kasih yang hangat di tengah keluarga, saya yakin keluargamu masih hidup. Ya, jika masih ada kasih, mau berapa persen pun, saya yakin itu akan menjadi benih kasih yang akan tetap bisa menghidupkan. Tetapi jika sudah tidak ada lagi kasih di tengah keluarga, maka keluarga itu pasti cepat atau lambat akan mati. Selama masih ada kasih, Pak Edi kasihku tinggal 1%, engkau masih tetap hidup. Sama dengan nafas. Selama masih nafas ada, ya jantung kita berdetak, artinya saudara dan saya masih hidup. Pertahankan 1% itu, tumbuhkan, pasti akan hidup. Gitu saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, salah satu membuktikan pekerjaan kita masih hidup, ya lihatlah. Apapun profesinya, gitu ya saudara kasih Tuhan. Biasanya ya bisa kita lihat cash flow atau antara pemasukan dan pengeluaran. Selama pemasukannya masih lebih baik daripada pengeluaran, jangan sampai pengeluaran terus tidak ada pemasukan, ya saudara kasih Tuhan, itu tempat di mana kita kerja atau bisnis kita sedang mengalami ambang kematian. Tetapi selama cash flow kita masih bagus, ya antara pemasukan dan pengeluaran masih seimbang, atau minimal masih ada saja yang bisa menghidupi usaha kita, maka usaha kita masih bisa bertahan. Nah, dan tentu salah satu iman kita, ya indikator kita, saudara-saudara kasih Tuhan, tentang iman kita masih hidup, karena masih ada pergumulan yang saat ini sedang kita hadapi. Saudara-saudara, saya senang dengan satu quote yang mengatakan begini, hidup semakin hidup. Kenapa saya? Arti gini, kapan hidup kita semakin hidup? Saat hidup kita tidak monoton. Hidup kita tidak terjebak dalam keadaan yang tetap, yang sama, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Namanya hidup pasti penuh dengan dinamika. Dengan demikian juga dengan iman, akan semakin hidup tatkala diperhadapkan dengan himpitan hidup. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini juga menjadi jawaban bahwa mengapa sejak kita percaya kepada Yesus, persoalan hidup kita tidak berakhir dan atau berkurang. Justru semakin bertambah-tambah. Ini yang membuat orang bertanya-tanya, kenapa? Ada orang mengatakan mengiringi Yesus semua akan berjalan dengan baik. Saya katakan tidak benar 100%. Karena apa? Dalam kenyataannya memang Tuhan pasti tolong. Tapi Tuhan juga mengizinkan kita dalam situasi-situasi di mana sepertinya Allah ya menempatkan kita ada di tempat situasi yang membuat kita menjerit sekeras-kerasnya oleh karena kita sudah sepertinya tidak mampu lagi, saudara-saudara, menghadapi persoalan hidup kita. Nah, akhirnya kita mengerti sekarang bahwa Tuhan mengizinkan ini agar iman kita semakin hidup. Saudara, impitan atau keadaan seperti ini membuat saudara dan saya semakin hidup. Nah, kalau kita perhatikan, ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan bersama-sama, jika kita melihat seorang anak yang belajar berjalan, nah ini ya, nih gambarnya nih, saudara-saudara kasih Tuhan. Ya, kalau kita melihat seorang anak yang sedang berjalan, mereka akhirnya memiliki kaki yang kuat sehingga anak kita bisa berdiri dan berjalan, bukan hanya disebabkan oleh makanan yang bergizi. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, bukan saja saudara kuat oleh karena firman. Betul, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Kristus dikatakan di dalam kitab Roma. Tetapi saudara, saya juga ingin mengatakan bahwa iman saudara, kaki anak-anak kita untuk menjadi kuat, bukan karena makanan yang diberikan bergizi dari orang tua. Ya pasti kita selaku orang tua akan memberi yang terbaik buat anak-anak kita. Tetapi saudara, karena kita membiarkan anak kita belajar berjalan, sekalipun anak kita pada saat proses berjalan itu jatuh bangun. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya yakin Bapak Ibu pada waktu menyaksikan anak-anak yang saat sedang berlatih berjalan, bukan saja memperhatikan gizi anak-anak kita, tetapi seperti ada pembiaran. Pembiaran ini bukan karena kita tidak mencintai. Pembiaran ini bukan berarti kita tidak sayang kepada anak-anak kita, tetapi oleh karena kita tahu inilah proses yang harus dilewati oleh anak-anak kita, supaya anak-anak kita memiliki kaki tulang-tulang yang kuat, sehingga akhirnya bisa berjalan. Saudara,
kalau engkau sudah membaca firman Tuhan, itu baik. Saya katakan, engkau merenungkan firman Tuhan, engkau itu baik. Pada waktu engkau mempelajari firman Tuhan, itu baik, saudara-saudara kasih Tuhan. Tetapi ada satu hal yang Tuhan juga izinkan, agar iman kita bukan saja tumbuh besar, menjadi kuat, hidup, bukan saja dari firman yang kita dengar, tetapi juga dari proses yang Tuhan izinkan agar iman kita semakin kuat. Ujian apa yang kita sudah renungkan, ujian dari apa yang kita sudah baca, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan, semakin hidup, semakin dihidupi oleh tatkala ujian-ujian itu kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, apakah hati orang tua tidak sedih melihat anak-anak yang jatuh bangun? Saya yakin hati Bapak Ibu selaku orang tua pasti sedih, rasanya ingin angkat anak kita. Rasanya kalau kita bisa berkata, Bim salah, Bim langsung berjalan, kita akan lakukan hal itu. Tapi itu tidak mungkin untuk kita kerjakan. Oleh karena memang harus proses itu dijalankan. Dan akhirnya apa? Ya sudahlah, memang inilah caranya yang terbaik buat anak kita, supaya anak kita bisa berjalan. Sama saudara, hati Tuhan sedih. Pada waktu Bapak Ibu melihat harus ada di ujung tanduk, merasa ada dalam keadaan yang terjepit. Saudara-saudara rasanya menangis setiap hari. Mengatakan, Tuhan aku sudah tidak sanggup lagi. Saudara, Allah menangis, Allah mengerti saudara-saudara keadaanmu. Tetapi itulah yang Allah ingin lakukan, yang Allah izinkan terjadi agar saudara dan saya memiliki iman yang hidup. Lihatlah tumbuhan yang bertumbuh, pohon yang tumbuh tinggi, bukan saja karena rajin disiram atau diberi pupuk, tetapi karena pohon itu bertahan atas tiupan angin di sekitarnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, tidak bisa memperhatikan pohon kita, beri pupuk, beri siram memberikan air yang cukup, itu penting, ya penting saudara-saudara kasih Tuhan. Tapi yang jauh lebih penting adalah pohon itu harus teruji dengan api, dengan angin. Kita tidak bisa menahan angin untuk pohon itu ditiup oleh angin, saudara-saudara kasih Tuhan. Kita tidak bisa, tetapi izinkanlah biar pohon itu ditiup angin, maka pohon itu akan menguji kekuatan akarnya. Dan kekuatan akar yang kita sudah lakukan dengan cara menyiram dan juga memberi pupuk, maka pohon itu akan tinggi, kokoh, kuat, sehingga dia menjadi pohon yang besar. Nah, saudara-saudara, demikian juga dengan iman. Iman kita tidak akan mati, saudara-saudara. Saya akan katakan, iman kita tidak akan mati karena masalah yang menjepit. Justru pada waktu saudara saya, Tuhan izinkan iman kita akan semakin lebih hidup lagi. Ada orang-orang yang merasa bahwa jika keadaan sudah terjepit, mereka berpikir bahwa inilah akhir dari perjalanan imannya. Ini akhir daripada hidupnya. Ini akhir dari kehidupan keluarganya. Ini adalah akhir dari karir bisnisnya. Inilah karir dari kehidupan oleh karena penyakitnya. Padahal tidaklah demikian. Yang membuat iman kita mati bukan karena jepitan masalah yang menghimpit kita. Tetapi karena kita tidak menjaganya. Kita tidak memeliharanya dengan baik. Kita menyerah di tengah situasi yang terjepit itu, saudara-saudara kasih Tuhan. Kita sudah menyerah. Padahal yang Tuhan inginkan, mari kuatkanlah iman kita. Kokohkan, andalkan Tuhan. Seringkali kita salah menilai bahwa masalah yang menjepit pasti membuat iman kita mati. Hidup tidak akan pernah lepas dari masalah, Bapak Ibu. Masalah kita tidak akan pernah habis. Namun kita bisa berkemenangan atas masalah kita jika kita punya iman yang hidup. Kuatkan iman kita. Nah, ini alasan mengapa Tuhan mengizinkan hidup kita ada di ujung tanduk. Karena membuktikan iman kita hidup. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ini sangat keren sekali. Membuktikan keaslian atau kemurnian iman kita. Saudara-saudara kasih Tuhan. Allah izinkan kita, hidup kita ada di ujung tanduk. Untuk membuktikan keaslian atau kemurnian iman kita. Salah satu untuk membuktikan keaslian atau kemurnian. Ya, biasanya dari emas akan diuji dengan api. Salah satu untuk membuktikan barang yang terbuat dari kulit seperti tas, sepatu, ikat pinggang, dan sebagainya. Melalui api. Nah, salah satu mengetahui uang kertas yang kita miliki. Wow, uangnya cepeceng nih. Ya,
Dengan 3M, melihat, meraba, menerawang. Ada alat-alat tes yang dipakai untuk membuktikan benda atau barang tertentu asli atau tidak, saudara-saudara kasih Tuhan. Apalagi sekarang ini zaman sudah semakin canggih, sehingga barang KW atau palsu pun begitu sangat mirip sekali. Sulit dibedakan dengan hanya mengandalkan mata untuk melihat. Dibutuhkan sebuah alat khusus, alat tes apapun juga untuk menunjukkan apakah itu barang itu asli atau palsu. Ternyata untuk membuktikan keaslian atau kemurnian iman kita, nah ini dia, Tuhan izinkan pergumulan itu terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Kesannya Tuhan itu jahat, ya betul. Rasanya Allah itu nggak peduli, Allah itu tidak sayang lagi, Tuhan itu marah dengan kita. Padahal sekali lagi Bapak Ibu, tidaklah demikian. Ya, Allah itu sayang, Allah itu peduli, Allah itu baik, Allah itu memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara kasih Tuhan, di dunia ini terjadi tarik-menarik seperti magnet antara menularkan atau ditularkan, ditarik atau menarik. Jika kita lihat dari ketiga cerita di atas, baik itu Daud, baik itu Musa, baik itu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara, yang mengalami ancaman yang dapat membuat imannya menjadi lemah atau bimbang, menjadi mereka tidak berdaya, mereka menjadi kalah. Namun saudara-saudara dikasih Tuhan, lihat, mereka kalau kita lihat bagaimana mereka membuktikan iman mereka tidak terkontaminasi dengan situasi apapun juga. Iman mereka tidak menjadi lemah, iman mereka tidak menjadi jadi kalah. Ya, mereka jadi tidak bimbang dengan situasi yang ada. Dan orang-orang, kalau kita perhatikan dari cerita ini, orang-orang yang ada sekitar kita lah, mereka adalah orang-orang, apakah itu pasangan kita, atasan kita, sahabat kita, mereka justru yang bisa membuat kita lemah. Seperti Daud, pengikutnya yang berusaha melemahkan imannya. Saudara-saudara, berapa baiknya Daud dalam kehidupan mereka. Kita tahu Daud pernah ada di Gua Adulam. Saat itu dia dikejar sebelum dia pergi ke Ziklag, ke daerah orang Filistin. Dia tinggal di sebuah Gua Adulam. Dan dikatakan pada saat itu Daud sedang dikejar dalam keadaan terjepit. Lalu ada 300 orang yang dikejar-kejar. Baik itu mereka adalah orang-orang yang ditagih utang, yang rumah tangganya lagi dikejar-kejar oleh masalah rumah tangga dan sebagainya. Dan orang-orang yang 300 orang itulah yang menjadi pengikut dan jadi prajurit. Dan Daud sudah memenangkan mereka. Daud sudah mengubah hidup mereka dari seorang yang kalah menjadi pemenang. Tapi di tengah situasi terimpit, Daud malah yang diserang. Nah, saudara kasih Tuhan. Jadi lihat, orang-orang yang di sekitar kita lah yang seringkali membuat kita, iman kita menjadi lemah. Ya, yang dialami Musa, ya tentu berbeda. Orang-orang yang ditolong untuk keluar dari perbudakan menuju kemerdekaan, justru yang melemahkan iman Musa. Apakah tidak ada kuburan di Mesir? Saudara-saudara kasih Tuhan, ini bukankah perkataan melecehkan? Pelecehan dari sebuah perjuangan seorang Musa yang sudah menampilkan 10 tulah di hadapan mereka. Namun akhirnya mereka lebih baik mati di sana. Saudara-saudara kasih Tuhan, lihat. Dan orang-orang ini ada di sekitar kita yang berusaha untuk melemahkan kita. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini bicara tentang mewakili dunia. Memimpin yang tidak mengenal Tuhan, yang kejam, yang sadis, yang tidak percaya kepada Tuhan. Nebukadnezar yang melemahkan iman daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini mewakili dunia. Dunia sedang menyerang iman saudara. Dunia sedang berusaha menghabiskan iman saudara. Dunia sedang ingin melemahkan iman saudara. Tetapi saudara-saudara kasih Tuhan, ingat apa yang dikerjakan dunia sedang ingin membuktikan kemurnian tentang keaslian daripada iman kita. Iman kita tidak akan pernah tertular dengan situasi yang menjepit kita. Jika iman kita selama kita tetap menjaga kemurnian keaslian iman kita. Kalau orang lain merasa terjepit, jaga iman kita. Jangan ikut-ikutan seperti mereka ikut terjepit. Tatkala orang lain memiliki iman lemah, jangan biarkan iman kita pun turut menjadi lemah. Lindungi iman kita dari penyakit yang menular, racun yang mencemarkan, yang bisa membuat iman kita menjadi tercemar. Mari lindungi iman kita. Penyakit apa? Penyakit turut menggerutu. Penyakit apa? Penyakit untuk terus mengeluh di hadapan Tuhan. Penyakit apa?
penyakit yang menyalahkan situasi atau orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Ini adalah penyakit-penyakit yang bisa membuat iman kita menjadi lemah dan akhirnya tidak lagi murni, tidak lagi asli di hadapan Tuhan. Penyakit ini lebih berbahaya dari COVID-19 yang saat ini sedang mewabah di tengah dunia. Karena apa? Kalau penyakit COVID hanya membunuh atau menyerang tubuh, tetapi penyakit yang namanya mengeluh, penyakit menggerutu, penyakit menyalahkan situasi dan orang lain, penyakit menyalahkan Allah akan melemahkan iman kita yang murni, yang asli menjadi tercemar. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jika kita mau mengalami kemenangan di tengah situasi yang terhimpit, hidup kita seperti ada di ujung tanduk. Ingat firman Tuhan. Musa berkata, menguatkan imannya. Musa menguatkan imannya. Itu yang dikatakan di dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Musa menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Lalu juga Sadrak, Mesak, dan Abednego menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang mengatakan mengapa Tuhan izinkan hidup saya ada di ujung tanduk. Akhirnya kita sudah jawab, oleh karena Allah menginginkan iman kita hidup, karena Allah menginginkan iman kita tetap murni, maka disitulah baru kita bisa mengatakan kuatlah, menguatkan imannya, kepercayaannya. Saudara-saudara, kalau iman kita hidup, maka kita bisa menguatkan iman kita. Kalau kita sudah mati, tumbuhan udah mati, mau dikapan pun juga tidak bisa kuat. Ditopang oleh kayu, tetap itu adalah tumbuhan yang mati, pohon yang mati. Selama iman kita sudah tidak murni, bagaimana kita bisa menguatkan? Jika hati kita sulit menggerutu, hati kita suka mengeluh, jika hati kita selalu menyalahkan situasi orang lain dan bahkan Allah, bagaimana kita bisa menguatkan iman kita? Mari jaga kemurnian hati kita. Mari jaga keaslian iman kita. Maka kita bisa berkata, kuatlah imanku di hadapan Tuhan. Aku mau melekat, aku akan kokoh, aku mau bersama-sama dengan Tuhan. Nah, tapi Ibu Saudara kasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu hari ini. Tetapi satu hal yang saya ingin sampaikan, bahwa Tuhan sayang kepada kita. Allah peduli kepada kita. Allah cinta kepada kita. Allah mengasihi saudara dan saya. Mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita menyanyikan satu pujian. Ketika ku hadapi kehidupan ini. Oh rapata syarata karabata. Oh rapata syarata karab. Dimanapun Bapak Ibu berada hari ini. Ingat, engkau adalah orang, engkau adalah pemenang. Situasi apapun yang saat ini sedang kau hadapi tidak akan pernah merampas kemenangan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Di tahun ini diawali saya mengubahkan dengan tema dijadikan menjadi pemenangnya. Tuhan sudah mentakdirkan destinimu, tujuan hidupmu di dunia ini mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Allah nggak pernah merancang hidupmu untuk kalah. Sekalipun ada di ujung tanduk. Orang mungkin mengatakan kasihannya hidup orang ini ada di ujung tanduk. Kasihannya rumah tangganya sudah genting, sudah diambang kehancuran. Kasihannya usahanya, kasihannya penyakitnya yang semakin parah. Orang mungkin berkata seperti itu. Saya katakan rumah tanggamu hidup jika kau masih punya kasih. Selama engkau punya kasih, engkau hidup. Engkau punya nafas, engkau masih hidup. Engkau punya Tuhan. Engkau masih hidup dan engkau akan berkemenangan. Haleluya. 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 Urapapapata syarata karabata syarata karabata. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang
harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Mari katakan janjimu, janjimu seperti fajar pagi hari. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Saudara kasih Tuhan, cinta Tuhan kepadamu begitu dalam, begitu tinggi, begitu lebar, begitu luas. Tidak ada satupun apa yang di dunia ini yang bisa melambangkan kasih Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Kalau Tuhan izinkan hidupmu ada di ujung tanduk, bukan berarti karena Dia tidak sayang. Engkau sudah dengar firman Tuhan, kata Tuhan bagus. Engkau sudah merenungkan firman Tuhan, itu baik. Engkau sudah belajar firman Tuhan, itu hebat. Tapi untuk membuktikan bahwa imanmu hidup atau mati, imanmu itu murni atau palsu, Allah izinkan hal itu terjadi atas kehidupan saudara dan saya. 3 contoh saya sudah buka. Itu menunjukkan bahwa setiap kehidupan saudara dan saya tidak pernah lepas dari yang namanya pergumulan hidup. Pergumulan hidup tidak akan membuat imanmu mati. Pergumulan hidup tidak akan membuat imanmu tercemar. Yang membuat iman kita mati, yang membuat iman kita tercemar oleh karena kita menyerah. Kita menyerah. Hari ini bangkit, mari ini bangkit. Ayo kita bangkit bersama-sama. Ayo bangkit, jangan pernah menyerah. Engkau adalah umat pemenang. Oh rapapata. Engkau umat pemenang. Engkau umat pemenang. Haleluya. Engkau hebat. Engkau hebat. Engkau luar biasa di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Hurata syarata karapata syarata karapata rata. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu Tuhan benar. Allah bersamamu, Allah menemanimu. Sebab Allah yang menggendong tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tak betapa dalam kasih. Dan ku tak betapa dalam kasih.
dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Iralala patarata karapata syarata karapata rata karapata rata karapata rata karapata rata karapata rata. Amin, amin. Kau Allah yang luar biasa, ajaib Kau Tuhan. Kau Allah yang penuh kasih atas kehidupan kami. Ora papata sikira lala pata rata kana maya rata. Ora sera pata syana mata rata kana. Kami puji Engkau, tinggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Ora pata syarata karata kana mata syarata karab. Terpujilah Kau Bapa yang hebat, Kau Allah yang ajaib, penyembuh kami Tuhan, pemulih kami, pembuat mujizat kami, sumber segala berkat kami. Haleluya. Terima kasih Engkau sudah mengangkat kami lebih tinggi lagi. Engkau sudah membuat hidup iman kami semakin lebih hidup lagi. Lebih hidup lagi, lebih murni lagi Tuhan. Horapata sigarata karata kana mata syarata karapata syarata karap. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, rapata syarata kana mata syarata karapapa karapa. Kirala pata syana mata rata kana mayara. Haleluya. Kau Allah yang besar, Allah yang ajaib, Kau luar biasa bagi kami Tuhan. Iralala patarata kana maya rata kana maya rata kana maya syarata kana maya rata kana maya ikarata kana patarata kana maya rata kana maya rata kana. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, dimanapun engkau berada. Jika hari ini engkau merasa hidupmu ada di ujung tanduk, hidupmu sedang terhimpit, hidupmu seperti terjepit, kesehatanmu semakin menggerogoti tubuhmu, rumah tanggamu semakin hari semakin tidak harmonis, pekerjaan bisnismu yang sudah semakin tidak jelas lagi, tidak nampak masa depan yang baik. Tapi hari ini, harus saya katakan, kenapa Allah izinkan itu terjadi? Kalau hari ini kau hadir, Tuhan sedang acungkan jempol. Tetapi mari untuk menjadi pribadi yang hidup, untuk semakin tinggi hidupmu, maka Allah izinkan itu. Jangan pernah menyerah. Kuatkan imanmu. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, imannya kepada Tuhan. Musa melakukan yang sama. Dan juga Sadrak, Meshach, dan Abednego melakukan yang serupa. Mereka menguatkan iman. Tetaplah melekat dengan Tuhan. Tetap berseru pada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Ini adalah kunci agar kita bisa keluar mengatasi setiap pergumulan-pergumulan apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Bapak, kami berdoa buat setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Engkau lawat mereka, engkau jamah mereka. Tatkala hidup mereka terjepit, tatkala hidup mereka terhimpit, bahkan di ujung tanduk sekalipun. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Sepertinya tidak ada solusi yang bisa menyelesaikan pergumulan mereka. Namun hari ini kami percaya bahwa di dalammu selalu ada jalan. Kami menguatkan iman kami. Kami akan melekat, kami akan semakin mengokohkan iman kami untuk tetap teguh, tidak akan pernah tergoyah oleh apapun kita. Maka dengan cara itulah kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan.
Tuhan jamah mereka yang sakit, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bukakan tingkap-tingkap langit dan kau curahkan di atas kehidupan mereka. Dan begitu juga, biarlah engkau pulihkan rumah tangga. Setiap anak-anakmu, engkau jamah. Biarlah kasih Kristus akan terus melimpah di setiap hati, baik suami, istri, orang tua, dan anak. Semua bersama relasi, semuanya hati kami dipenuhi dengan kasih dan pengampunan. Sehingga dengan demikian rumah tangga kami akan mengalami pemulihan yang daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Terima kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap kami yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan-Mu ya Tuhan. Di dalam dan untuk nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita Oke, Bapak Ibu, ya hari ini ada beberapa pengumuman, ya, ada beberapa pengumuman. Senang sekali kita ada di sini bersama-sama. Iya. Oke, tunggu sebentar ya. Sekarang tanggal 21. Nah, ini dia nih. Kok nggak nampak? Oh, belum juga ya. Nah, ini dia. Suaranya hilang, Om. Om Edi, suaranya hilang. Ya, suaranya sinyalnya terganggu. Oke, sekarang baik ya, sudah bagus ya. Oke ya, sudah bagus. Sekali lagi. Udah. Oke, saya kirim lagi untuk pengumuman Bapak Ibu. Ya, kalau online memang begini ini jaringan. Kalau terganggu, akhirnya terganggu. Ya. Nah, ini dia. Sip, puji Tuhan. Tuhan tolong. Nah, ini dia. Menjadi boros seketika. Ini peristiwanya di Tuban, di Jawa Timur. Satu kampung. Ya, saya sih tidak mau kepo, tetapi di sebuah pembelajaran lah. Ada satu rumah yang bisa membeli membeli 4 mobil dan sebagainya. Rasanya saya ya sekali lagi saya tidak mau kepo, tapi menjadi sebuah awasan buat kita saja. Kalau ada berkat, ya kita menjadi penata layan uang yang baik lah, gitu ya. Tujuannya itu. Jangan sampai kita jadi seketika menjadi boros. Boleh kita menikmati hasil usaha atau menikmati apapun, apakah itu rezeki nomplok, silakan. Tetapi jangan sampai terjadi sebuah lonjakan seperti langit dan bumi. Biasanya orang itu lupa diri. Nah, orang-orang lupa diri ini akhirnya ya biasa akan menyesal di kemudian hari. Nah, kita berharap ini jadi sebuah pembelajaran aja.
Nah, ini adalah gema kita dan juga ada gedor atau gerakan doa berantai. Nah, ini ada artikel dan beberapa pengumuman. Nah, pengumuman kita adalah ya selamat buat keluarga Pak Eko Wahyu, ya anak putri yang ketiga, anak yang ketiga putri namanya Chloe Wahyu Immanuel telah lahir, gitu ya sudah kasih Tuhan. Lalu nanti juga gitu ya. Dalam minggu ini beberapa orang yang berulang tahun, ada Ibu Fani, Pak Eko, saudara Vanessa, Ibu Feni, Pak Petrus, dan juga Ibu Mega. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya menjelaskan saja untuk perkembangan ini ya, perkembangan renovasi ya, renovasi. Mungkin Bapak Ibu ingin mengetahui supaya sejauh mana sih. Nah, renovasi kita ini mungkin baru sekitar saya katakan 10% saja Bapak Ibu. Ya. Kenapa saya katakan baru 10%? Ternyata ada perkembangan-perkembangan untuk kita perbaiki. Nah, salah satunya adalah kita menyelesaikan bocor dulu ya. Karena memang hancurnya penyebab adanya rayap itu karena ada bocor. Bocor akhirnya daerah itu lembab, rayap akhirnya berkembang biak di sana dan akhirnya menghancurkan banyak hal. Nah, begitu juga akhirnya kita tidak mau membereskan yang bolong-bolong itu di plester di semuanya, dan ini ternyata memakan waktu cukup lama, termasuk untuk mengangkat kusen-kusen kayu-kayu yang di atas itu ternyata butuh waktu yang lama juga. Doakan saja, memang cukup lama ya, namun dengan adanya fasilitas Zoom ini kita masih tetap bisa beribadah ya, dan tidak akan pernah mengurangi kehadiran Tuhan di tengah hidup kita, gitu ya saudara. Ada video tapi istri saya kirimnya ke saya, harusnya jangan ke Pak Yowas, ke saya. Nanti saya akan tayangin videonya gitu ya kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu lihat kondisinya gitu ya, kondisi gereja ya, gereja yang terakhir gitu ya. Nih saya akan kirim videonya supaya Bapak Ibu tahu gitu ya. Oke, tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Saya kirimin dulu tentang video. Tunggu sebentar. Mana nih dokumen foto. Coba sebentar ya Bapak Ibu ya, karena saya harus oke. Kelihatannya tidak bisa nih, saya nih belum secanggih. Tunggu sebentar ya, harus cari dokumen book screen kamera, bukan dokumen video. Coba lihat ya. Bentar ya Bapak Ibu ya, sebentar ya. Oke. Belum bisa. Ini. Iya ya, tunggu. Nggak bisa. Ya. Ya, oke Bapak Ibu, berhubung karena belum bisa. Oh, bisa putarin. Oke, silakan kok. Nah. Ya. Sebentar. Ada Koyoas, oke, Koyoas silakan. Oke, terima kasih Koyoas. Hostnya mesti pindahin ke Koyoas. Oh, udah. Bisa.
Bisa. Nah, ya itu bolong-bolong tuh Bapak Ibu yang harus ditambel, ya. Jadi, nah ini kondisinya karpet kita sudah ditutupi semua tuh bolong-bolong tuh semua. Itu penyebab ya bocor ya yang tidak terselesaikan bertahun-tahun. Ternyata pada waktu kita membangun atap yang baru itu ternyata tidak diplester oleh tukangnya, sehingga akhirnya kondisi belakang kita bolong-bolong, hujan masuk ke sana dan akhirnya bocor, ya. Nah, Bapak Ibu itu saja ya pengumuman keadaan gereja kita. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi membantu renovasi, ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan mengakhiri dalam doa, ya. Kita berdoa, ya Tuhan akan terus menolong pekerjaan renovasi yang sedang berjalan. Mari kita tundukkan kepala, kita mengakhiri ibadah ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah berkati kami. Kami berdoa buat perjalanan renovasi ke pekerjaanmu, gerejamu yang terus berjalan. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan akan terus menjaga dan menyertai, khususnya para tukang yang bekerja, agar para tukang yang sudah dipercayakan bekerja sebaik mungkin. Dan tentu kami minta perlindungan yang daripada Tuhan, supaya mereka terhindar dari segala musibah, kecelakaan, bahkan maut. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa memberkati biarlah dana-dana dalam renovasi gerejamu akan dicukupi oleh Tuhan, sehingga gereja ini betul-betul akan kembali lagi kami bisa pakai beribadah menyembah kepada Allah yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang sudah berpartisipasi memberkati pekerjaanmu. Engkau yang membalasnya berlipat kali ganda di atas segala kemurahan hati yang sudah dilakukan mereka kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berkati juga Pak Eko di atas kelahiran anak mereka yang ketiga, Chloe Wahyu Immanuel. Ada sebuah kebahagiaan di tengah kehidupan mereka. Itu sebabnya biarlah Tuhan akan terus memberkati anak ini sejak dilahirkan, dijaga oleh Tuhan proses pertumbuhannya. Tuhan akan terus berkati sehingga anak ini bertumbuh menjadi besar, diberkati dalam iman, diberkati dalam kasih, diberkati dalam masa depan, diberkatilah dalam segala hal. Berkati juga Ibu Gracia sebagai seorang ibu pasca melahirkan. Biarlah Tuhan juga akan memulihkan kondisi tubuh daripada hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat keluarga Ko Andre. Anak mereka Kenan setelah 1 bulan. Tuhan berkati supaya Kenan terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan, diberkati dalam banyak hal, sehingga anak ini menjadi anak kesukaan-Mu, dan Allah akan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan anak ini bersama dengan keluarga Ko Andre, Braci Mary, dan juga keluarga besarnya. Semuanya kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Fani dan Yohana yang saat ini sedang mengandung. Biarlah Tuhan juga akan terus menolong supaya janin yang ada dalam kandungan ini tetap dijaga oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan. Baik ibu dan janin akan tetap sehat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sakit. Biarlah Tuhan juga akan lawat mereka. Tuhan akan sembuhkan mereka. Terima kasih Bapak. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan menyerahkan aktivitas kami juga sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga buat hamba-hamba-Mu, baik Ibu Riana dan juga Ibu Shirley yang ada di Amerika dan Singapura, yang turut serta bersama kami beribadah. Ya Tuhan akan tolong, sekalipun kami jauh, walaupun kami di jarak yang sangat-sangat jauh Tuhan, tetapi kami dengan adanya teknologi membantu kami untuk tetap bisa bersekutu di dalam ibadah kepada Tuhan. Berkatilah keluarga demi keluarga di mana mereka berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengakhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya.
Mari kita mengangkat tangan kita akan memperkatakan perkataan iman. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan demikian terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan bersama Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Kiranya engkau menyertai dan lindungi. Haleluya. Keluar daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oke, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang ingin datang ke gereja untuk melihat kondisi gereja, silakan bergabung setelah ibadah ini. Tentu Ibu ya sekolah Minggu juga jam 11, jangan lupa.